Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Medi Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Sekretariat Jenderal DPR RI memastikan anggota DPR dan pegawai Setjen DPR yang positif COVID-19 bukan terpapar dari lingkungan parlemen. Ruangan-ruangan rapat selalu disterilisasi usai rapat. Dalam keterangan pers di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, anggota DPR RI dan pegawai Setjen DPR RI yang positif COVID-19 tersebut terpapar dari luar lingkungan parlemen. Bahkan sebagian besarnya sudah menjalankan work from home. Meski begitu, anggota DPR RI dan pegawai Setjen DPR RI yang terpapar tersebut sudah berangsur-angsur pulih. Hampir sebagian besar itu aktivitasnya sebenarnya sudah tidak ada di Senayan dalam beberapa waktu kebelakang ya. Artinya di luar sudah ada yang WFA, baik anggota DPR juga lebih banyak di dapil. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menambahkan, Kesetjenan DPR RI rutin melakukan disinfeksi di lingkungan parlemen, bahkan setiap rapat selesai ruangan langsung disterilkan. Selain itu, rapat-rapat di DPR dilakukan secara daring dan luring. Adapun kehadiran fisik dibatasi hanya 25% dari total ruangan. Bukan di lingkungan Senayan pada umumnya, tapi pada umumnya ini di luar semua ininya, dalam monitoring kami. Sehingga ini untuk menjelaskan bahwa kami lakukan sterilisasi itu. Sampai 25 Juni 2021, jumlah anggota dan pegawai Setjen DPR RI yang terpapar COVID-19 sebanyak 154 orang. Mahir dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Pasca jumlah kasus COVID-19 pada anak meningkat, Komisi 9 DPR mendorong pemerintah untuk lebih meningkatkan kewaspadaan serta memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua agar anak-anak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay mengatakan, anak-anak merupakan salah satu golongan yang paling riskan terpapar COVID-19. Saleh menambahkan, meningkatnya kasus pada anak harus menjadi perhatian serius dan perlu kewaspadaan untuk mencegah penularan yang lebih luas lagi. Anak-anak itu memang mesti harus dijaga betul ya. Pertama cara menjaganya adalah saya kira wacana untuk melakukan sekolah tatap muka di daerah-daerah zona merah dan zona orange itu harus dihentikan untuk sementara. Jangan dilakukan. Karena ini sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, anak-anak itu kita larang untuk ikut berwisata ke tempat-tempat wisata. Karena di tempat-tempat wisata itu kita tidak yakin keamanannya. Lebih lanjut, Saleh Daulay meminta peran orang tua untuk memberikan pengetahuan kepada anaknya secara optimal dan meningkatkan kepedulian terhadap resiko tersebut. Saleh berharap anak-anak mulai dibiasakan menerapkan pola hidup sehat, disertai disiplin protokol kesehatan di lingkungan rumah tangga dan lingkungan sosial. Dan itu sangat mengkhawatirkan dan harus dijaga oleh orang-orang tuanya. Kemudian yang keempat, saya kira para orang-orang tua harus betul-betul memberikan pengetahuan yang cukup kepada anak-anak ini supaya mereka tahu betapa bahayanya virus COVID-19 ini bagi kesehatan. Oke, baik. Mario Hasiholan dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Sejumlah anggota DPR RI meminta jalan dialog untuk menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua, termasuk dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Pansus Papua DPR RI Robert Rau berharap ada jalan keluar untuk menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua melalui RUU Otsus Papua. Untuk itu, Robert Rau meminta adanya dialog untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Papua. Dialog ini jangan alergi bahwa dialog ini untuk merdeka. Kita ingin bersama-sama, tapi mari kita bicara sama-sama. Kita satu keluarga besar. Satu keinginan masyarakat untuk bisa duduk bersama bapaknya untuk berbicara bagaimana sih penyelesaian kami di Papua. Ya kan, dalam kerangka negara kesatuan. Ketua DPR Papua, Joni Banua Rau, berharap dalam pembahasan RUU Otsus Papua, anggota DPR RI melihat kondisi Papua saat ini
sehingga undang-undang yang akan dijalankan di Papua benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Ya, yang pertama kesejahteraan kita harus tingkatkan. Undang-undang Otsus tidak bisa berjalan dengan maksimal adalah karena ada duplikasi undang-undang yang dilakukan di Papua, yaitu ada undang-undang Otsus yang kita tahu menjadi undang-undang lex spesialis, tapi dalam pelaksanaannya dikalahkan oleh undang-undang sektoral-sektoral yang ada. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Rencana pemerintah menerapkan work from Bali patut diapresiasi karena ini merupakan upaya pemerintah untuk menggeliatkan dan membangkitkan sektor pariwisata di Bali serta sektor perekonomian. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjayalinggi saat ditemui di Gedung Nusantara 1 Senayan Jakarta mengatakan rencana menggelar program Work from Bali merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi penurunan pertumbuhan ekonomi di Bali yang sangat terdampak selama pandemi COVID-19. Untuk menunjang pertumbuhannya tidak terlalu terpuruk, ya perlu adanya banyak uang beredar untuk meningkatkan daya beli. Nah, cara satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mengaktifkan kembali baik itu MICE maupun pariwisata yang ada di Indonesia. Lebih lanjut, Gede menambahkan sektor pariwisata perlu ditunjang dari berbagai sektor karena pariwisata merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara yang sangat besar. Di samping itu, masyarakat yang ada di sekitar tempat pariwisata juga mendapatkan keuntungan. Ada memang beberapa orang yang menyampaikan itu hanya akan berdampak kepada bintang 4 dan bintang 5. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena pekerjanya adalah masyarakat biasa, kemudian beli sayurnya, beli makanannya, dan nanti dia akan ada sedikit jalan-jalan di Bali. Kemudian ada juga multiplier efek yang sangat luas di pariwisata. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 10 DPR RI terkait pembelajaran jarak jauh antisipasi penyebaran COVID anak setelah jeda berikut. Untuk mewujudkan target lifting minyak, Komisi 7 DPR RI menegaskan harus ada lompatan besar yang dilakukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu, Minyak dan Gas Bumi. Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono menyampaikan, pemerintah telah menetapkan target lifting minyak sekitar 1 juta barel per hari di tahun 2030 mendatang. Berkaca dari target tersebut, Sartono menilai dibutuhkan perubahan yang signifikan di tubuh Satuan Kerja Khusus atau SKK Migas. Sartono menyebutkan salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah adalah dengan menetapkan kebijakan fiskal terkait SKK Migas. Ini harus ada suatu ikhtiar ya, lompatan begitu. Bagaimana menemukan cadangan-cadangan baru. Nah, harus ada kebijakan-kebijakan fiskal gitu yang menarik misalnya. Karena ini kan investasi jangka panjang dan memerlukan biaya yang tinggi. Sartono menyampaikan saat ini stok minyak dan gas bumi negara dalam kondisi menipis. Selain itu, tidak adanya cadangan ladang baru dinilai perlu diantisipasi agar tidak menyulitkan Indonesia di masa mendatang. Harus ada undang-undang migas yang mengikat itu. Juga di dalam hal ini ada SKK migas yang juga belum ada undang-undangnya atau payung hukum yang kuat itu. Nah, ini instrumen-instrumen ini harus diperkuat. Sartono menegaskan Komisi 7 akan terus mendorong dan mempercepat upaya pemerintah agar tidak terjadi kelangkaan minyak dan gas di masa mendatang. Elisa dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI berharap program Kampus Merdeka mampu mencetak lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi tinggi di berbagai bidang.
Ditemui saat kunjungan spesifik Komisi 10 DPR RI ke Universitas Diponegoro, Semarang, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan, Kampus Merdeka merupakan program kerja terbaru sebagai salah satu terobosan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Abdul Fikri Fakih berharap Kampus Merdeka mampu mencetak sumber daya manusia dengan memberikan pembekalan vokasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Kendala di bawah itu memang tidak seluruhnya perguruan tinggi itu punya akses dengan industri-industri apalagi berkelas nasional maupun internasional. Ini tentu perlu fasilitasi dari Kemendikbud Ristek. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk dapat meminimalisir hal-hal teknis dalam pelaksanaan Kampus Merdeka. Agustina Wilujeng meminta Kemendikbudristek bisa merangkul serta mensosialisasikan program Kampus Merdeka kepada seluruh sivitas akademika di berbagai perguruan tinggi untuk mencapai hasil dan tujuan yang optimal. Program semacam Kampus Merdeka ini sudah pernah ada dan sekarang berjalan. Walaupun dunia usaha dan dunia industri tidak sebanyak ketika di launching Kampus Merdeka. Yang sudah jalan itu supaya secara spesifik terserah kepada hubungan yang telah dibangun. Dari Semarang, Jawa Tengah, Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Terkait lonjakan kasus positif COVID-19 pada anak yang kian marak akhir-akhir ini, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI, Iliza Sa'adudin Jamal, prihatin dengan peningkatan kasus COVID-19 pada anak. Iliza meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk berhati-hati dan tidak terburu-buru menerapkan kebijakan pembelajaran secara tatap muka karena hal itu menyangkut keselamatan jiwa anak bangsa. Nah, maka untuk anak-anak ini harus punya kebijakan khusus bagi mereka apabila mereka harus melaksanakan tatap muka juga. Anak-anak ini harus benar-benar sekarang fokus kepada pendidikan, bagaimana mereka bisa disiplin dengan kondisi seperti ini. Pendapat yang sama juga disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Mujib Rohmat. Menurutnya, kebijakan pembelajaran tatap muka terutama untuk anak-anak usia TK, PAUD, dan SD sebaiknya ditunda. Koordinasi Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah diperlukan untuk mengetahui zonasi terkini terkait pandemi COVID-19 di daerah yang bersangkutan. Nah, yang kedua adalah yang kita memang agak sedih adalah ini yang justru kena ini adalah justru anak-anak kita, anak-anak di bawah umur. Nah, kalau seandainya kita lakukan misalnya pendidikan kita pisah, misalnya untuk PAUD, TK, dan kemudian SD itu ditunda karena memang kondisinya seperti ini. Oki Zulindra dan Bahri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. DPR RI mendorong skema Ikatan Dinas Pendidikan Kedokteran bagi siswa tidak mampu dan berprestasi. Ditemui saat menghadiri webinar dengan tema polemik revisi Undang-Undang Kedokteran di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Badan Legislasi Firman Subagio mengungkapkan adanya tuntutan biaya pendidikan kedokteran yang terlampau mahal. Menurutnya, biaya pendidikan yang murah dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas lulusan kedokteran karena tidak memenuhi standar pendidikan. Untuk itu, bagi siswa berprestasi yang nilainya memenuhi standar fakultas kedokteran, namun terkendala permasalahan ekonomi, dapat diakomodasi dengan pola ikatan dinas. Kalau biaya kedokteran ini dibikin murah, saya khawatir nanti akan mengurangi kualitas daripada atau tingkat kualitas daripada lulusan dokter. Sehingga perguruan tinggi itu bisa menyelenggarakan dengan semaunya atau mungkin dengan standar yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Heftifa Syaifuddin mendorong beasiswa pendidikan kedokteran dapat diperluas hingga ke pelosok daerah, dengan harapan mahasiswa lulusan kedokteran dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga dokter di daerah, serta mempermudah akses masyarakat ke pelayanan kesehatan. Juga butuh gitu, terus juga mungkin rekrutmen ya dan pendidikan yang semacam ikatan dinas ataupun beasiswa misalnya. Kita harus berikan banyak beasiswa kepada daerah supaya anak nanti yang diberi beasiswa semacam ikatan dinas, dia harus kembali ke daerahnya. Sehingga akses masyarakat ke pelayanan kesehatan juga. Helmi dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI menghimbau pembangunan smelter grade Aluminia Refinery di Mempawah mampu memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi daerah dan kepentingan nasional. Selain itu, seluruh potensi tambang beserta nilai tambahannya bisa dinikmati untuk kepentingan dalam negeri. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Barat, anggota Komisi 7 DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan PT Borneo Alumina Indonesia atau BAI tidak bisa dibebankan sendiri untuk menghasilkan dampak ekonomi. Perlu ada kerjasama yang saling menguntungkan, seperti membuka izin usaha pertambangan atau IUP kepada pihak swasta. Tentunya akan ada suplai suplai bauksit dari beberapa IUP sekitar. Bahwa porsi Antam lebih besar, iya betul, karena ada aksi korporasi BUMN kita. Namun harapan kita juga dibuka IUP swasta, supaya nanti IUP swasta juga bisa menyerap tenaga kerja. Sementara Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengingatkan harus ada kesinambungan dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam pembangunan dan pengembangan smelter grade Alumina Refinery. Masalah sosial dan ekonomi harus dicegah agar tidak mengganggu produktivitas smelter. Dari luar sini pasti ada problem-problem sosial yang cepat atau lambat. Nanti dengan pemerintah daerah akan melakukan training terhadap warga di sekitar sini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan antina. Pembangunan smelter grade Alumina Refinery di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah, Kalimantan Barat bernilai 800 juta dolar Amerika Serikat atau setara 13 triliun rupiah. Dari Kalimantan Barat, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah mencabut izin agen atau distributor pupuk bersubsidi yang sering melakukan permainan harga dan pasokan sehingga merugikan petani dan negara. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi menekankan pupuk bersubsidi harus benar-benar sampai ke petani. Komisi 4 DPR RI juga perlu mengetahui penggunaan kartu tani dan menerima aspirasi para petani yang mengeluhkan masih banyak agen memainkan pasokan pupuk, bahkan berani menjual pupuk bersubsidi dengan harga non-subsidi. Kan kayak kita di Sulayan, berarti kan sudah kartu berlangganan. Otomatis kan data digitalnya ada dong. Nah ini kan ketika pegang kartu data digitalnya nggak ada, pertanyaannya kartunya dapat dari mana? Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Ono Surono meminta pemerintah turun langsung mengevaluasi para distributor pupuk untuk mengetahui pola distribusi pupuk bersubsidi kepada petani. Stok pupuk yang melimpah akan percuma jika tidak tepat sasaran sampai ke petani. Dibeli oleh petani dibilang tidak ada, terus harga pupuk yang non-subsidinya juga berbeda-beda. Nah, sehingga tentunya ini permasalahan yang mungkin terjadi di hampir seluruh Indonesia. Di tahun 2021, alokasi pupuk bersubsidi di Indramayu hanya sebesar 92.095 ton. Untuk kartu tani di Indramayu telah tercetak sebanyak 132.345, di mana yang sudah didistribusikan sebanyak 90.911 kartu. Dari Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Meni Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.